Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Rudiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda saat ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda di tengah kuatnya tekanan usai Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang benar-benar merilis rebalancing yang dilakukan terhadap saham-saham dari Indonesia? Apakah Anda ada di antara portofolio yang masih berhasil menguat di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang terjadi sedemikian dalam ini? Atau kuatnya tekanan membuat saham-saham koleksi Anda ikut terseret ke zona merah bersamaan dengan pergerakan indeks? Ya, Sobat Investor, setelah sekian lama ditunggu-tunggu dan seolah telah menghadirkan awan hitam di sekitaran bursa saham domestik, MSCI telah merilis daftar konstituen terbarunya, yakni berupa review pada per Mei 2026 dengan melakukan perombakan besar-besaran atas formasi saham Indonesia yang masuk dalam daftar indeks yang disusunnya. Sejumlah nama emiten sesuai dengan ekspektasi yang berkembang di pasar pada akhirnya benar-benar terdampak atas data rebalancing terbaru itu, dan bahkan sejumlah nama yang sedari awal tak masuk dalam hitungan rupanya tak luput juga dari aksi perombakan yang sedang terjadi ini. Karena telah sedemikian lama ditunggu, deretan kabar dari MSCI tersebut kini juga memenuhi daftar berita terpopuler di idxchannel.com yang muncul untuk edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Betapa hype-nya pemberitaan terkait MSCI ini bahkan seolah berhasil mendorong para pelaku pasar untuk melupakan sejenak beraneka isu dan sentimen lain yang pada dasarnya cukup penting juga untuk dicermati. Misalnya saja soal kondisi perekonomian nasional Indonesia yang secara menyeluruh, termasuk dengan masih terkulainya nilai tukar rupiah yang saat ini kisaran 17.500-an per dolar Amerika Serikat, dan bahkan tak sedikit pelaku pasar yang mulai bergerak untuk mensimulasikan dan membaca analisis terkait peluang nilai tukar rupiah yang terus terperosok hingga diperkirakan mencapai 20.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemudian juga soal perkembangan terbaru dari Selat Hormuz, di mana baik Iran maupun Amerika Serikat sejauh ini masih saling berkeras kepala dan saling mementahkan proposal perdamaian yang telah diajukan oleh seterunya. Kemudian juga soal kembali memanasnya peperangan antara Rusia dan Ukraina, serta jangan lupakan juga terkait proyeksi arah pergerakan suku bunga global seiring berubahnya tampuk kepemimpinan Federal Reserve atau The Fed, termasuk juga dampak yang luas terhadap perekonomian dunia. Namun, setidaknya untuk satu hari ini saja deretan daftar isu terkini tersebut absen sejenak dari daftar berita terpopuler di idxchannel.com lantaran terpinggirkan oleh kabar dari rebalancing MSCI yang masih sangat fresh dan telah cukup lama memancing penasaran pelaku pasar. Pun seluruh kabar dari rebalancing tersebut sepertinya memang sangat dibutuhkan oleh pelaku pasar saat ini demi mendapatkan pemahaman dan kemudian untuk memetakan kondisi pasar modal domestik saat ini, termasuk juga agar dapat menata strategi yang bakal dilakukan di papan perdagangan seiring dengan kondisi pasar yang sedang sedemikian bergejolak. Nah, seluruh berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini top 5 IDX Channel. Ya, berita yang pertama, MSCI tak masukkan Indonesia dalam daftar frontier market. Membuka top 5 edisi malam hari ini, kita akan membahas kabar yang paling ramai dan diburu pembaca hingga memuncaki daftar berita terpopuler di IDX Channel edisi hari ini, yaitu mengenai keputusan Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang tidak memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang masuk kategori frontier market. Fakta ini cukup melegakan mengingat saat pertama kali isu MSCI meledak di pasar domestik, salah satu kekhawatiran terbesar yang merebak adalah bakal diturunkannya atau di-downgrade-nya posisi Indonesia dari semula posisi emerging market ke negara frontier market. Pantas saja hal itu menjadi satu kekhawatiran terbesar pelaku pasar mengingat dampaknya yang bakal juga sangat besar dan akan berpengaruh terhadap iklim berinvestasi di Indonesia. Dan patut disyukuri bahwa dalam pengumuman yang dirilis oleh MSCI
baru-baru ini pihak MSCI tidak menyebutkan adanya perubahan status negara dalam review Mei, kecuali Bangladesh yang memang disebut secara khusus terkait isu aksesibilitas yang masih berlangsung. Dengan demikian, Indonesia masih tetap dalam kategori emerging market bersama negara-negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, dan India. Selanjutnya, kita beranjak ke berita kedua. MSCI coret 6 saham dari indeks global, ada AMMN hingga TPIA. Melanjutkan kabar dari rilis terbaru MSCI terkait hasil rebalancing yang telah dilakukan terhadap saham-saham Indonesia atau indeks yang disusunnya untuk periode Mei 2026, di mana sedikitnya ada 6 saham di bursa saham domestik yang resmi dicoret dan dikeluarkan dari daftar MSCI Global Standard Index. 2 di antara 6 saham yang dicoret tersebut tampaknya sudah sesuai dengan ekspektasi dan perkiraan pelaku pasar sebelumnya yang beredar, yaitu PT Saham Dian Swastika Sentosa Tbk atau DSSA, kemudian PT Barito Renewable Energy Tbk atau BREN, seiring dengan masuknya kedua emiten tersebut ke dalam daftar emiten dengan tingkat konsentrasi kepemilikan saham yang masuk kategori High Shareholder Concentration alias HSC. Selain kedua saham tersebut, 4 nama lain yang juga dicoret MSCI adalah Aman Mineral Internasional Tbk atau AMMN, kemudian Chandra Asri Pasifik Tbk atau TPIA, kemudian PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan, serta PT Sumber Alvalia Trijaya Tbk atau AMRT. Nah, dalam hal ini, posisi saham AMRT tidak hanya dicoret dari indeks standar global, namun juga oleh MSCI diturunkan atau di-downgrade ke daftar MSCI Small Cap Index. Berikutnya, berita ketiga. 13 saham terdepak dari MSCI Small Cap Index, ANTM hingga SIDO. Melanjutkan kabar terkait PT Saham Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT yang baru saja dicoret dari indeks standar global MSCI, namun di saat yang sama dimasukkan ke dalam daftar MSCI Small Index, di mana pada deretan saham yang ada di dalam daftar ini juga baru saja mendepak 13 saham lain yang dari pasar saham Indonesia. Deretan 13 emiten yang terdepak tersebut yaitu PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM, kemudian PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO muncul, Tbk atau SIDO, kemudian deretan saham sawit yaitu ada Astra Agrolestari atau ALI, kemudian ada Dharma Satya Nusantara atau DSNG, kemudian ada Sawit Sumber Mas Sarana Tbk atau SSMS, serta PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG. Kemudian ada juga PT Bank Aladin Syariah Tbk atau Bank, lalu PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE, kemudian PT MIDI Utama Indonesia atau yang memiliki kode saham MIDI, selanjutnya PT Mitra Keluarga Karya Sehat atau MIKA, dan disusul oleh PT MNC Digital Entertainment Tbk atau MSCN, lalu ada PT Pabrik Ciwi Kimia Tbk atau TKIM, serta PT Pacific Strategis Financial Tbk atau APIK. Kita berlanjut ke berita keempat. Brand DSSA keluar, ini deretan saham Indonesia dalam MSCI Global Standard Index. Masih berkaitan dengan berita kedua yang kita bahas bersama tadi, bahasan kali ini kembali membahas terkait daftar terbaru dari MSCI Global Standard Index, di mana sejumlah saham Indonesia resmi terdebak dari daftar tersebut. Usai tercoretnya deretan saham tersebut, terpantau masih ada 17 saham lagi dari Indonesia yang masih mampu bertahan dalam daftar indeks MSCI tersebut, seperti diantaranya datang dari sektor perbankan, yakni ada PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA, kemudian PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI, kemudian PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI, serta PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI. Selain itu masih ada juga PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM, lalu PT Astra Internasional Tbk atau ASI, kemudian PT Goto Gojek Tokopedia atau Goto, selanjutnya PT Bumi Resource Mineral atau BRMS, serta PT Barito Pacific Tbk atau BRPT. Kemudian disusul PT Carun Popan Indonesia Tbk atau CEPIN,
Dan tak ketinggalan juga PT United Tractor Tbk atau UNTR. Ya, berita kelima, lewat Arsari Tambang, Hasim Joyo Hadikusumo siap bangun pusat riset timah dan tanah jarang di Bangka. Ya, menutup program Top 5 edisi kali ini, kita akan beranjak sejenak dari isu MSCI dengan membahas upaya untuk menghadirkan pusat riset timah dan logam tanah jarang atau Rare Earth Element alias REE di Indonesia yang rencananya bakal berbasis di Bangka Belitung. Nah, dalam hal ini PT Arsari Tambang, yakni sebuah perusahaan tambang timah yang berbasis di Bangka Belitung, bakal mewujudkan rencana tersebut serta sekaligus menjadikannya sebagai pusat riset timah dan REE pertama di dunia. Bagi Arsari Tambang, langkah ini merupakan wujud komitmen perseroan dalam mendukung upaya hilirisasi serta penguatan teknologi mineral yang tengah menjadi concern dari pemerintah Indonesia saat ini. Selain itu, pihak Arsari Tambang juga berkeyakinan bahwa ketersediaan pusat riset tersebut telah menjadi kebutuhan mendesak bagi dunia industri di Indonesia guna memperkuat daya saing industri timah nasional di tengah meningkatnya kebutuhan teknologi global secara keseluruhan. Bagi yang masih awam terkait keberadaan PT Arsari itu sendiri, perlu diketahui bahwa perusahaan tersebut merupakan bagian dari entitas bisnis di bawah naungan Arsari Group milik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui yayasan yang dikelola oleh keluarga besarnya. Ya, demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.